mau beribadah. Harus siap nih. Baju sudah rapi, rambut sudah rapi. Hah? Wah, sudah rapi, sudah cantik, sudah cakep. Oh, belum? Buka. Ayo dirapikan. Rapi kan? Kita datang beribadah kepada Tuhan, tidak boleh asal-asalan. Semuanya harus diperhatikan, dipersiapkan. Oke, sudah? Siap. Oke, kalau sudah, kita akan sapa Sobat Kristus yang ada di rumah. Shalom. Bagaimana kabarnya? Kak Dia berdoa, Sobat Kristus semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat. Lihatlah, kami di sini sudah siap untuk memuji Tuhan. Oke, Kak Dia harap kalian juga mempersiapkan diri dengan baik. Sekalipun beribadah di rumah secara online, kalian harus tetap mempersiapkan diri dengan baik. Kak Rina dan Kak Erika sudah terlihat cantik, sudah terlihat siap untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kak Dia harap Sobat Kristus melakukan hal yang sama di rumah. Oke, Sobat Kristus, hari ini kita datang kembali beribadah kepada Tuhan. Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan dengan sikap yang sungguh-sungguh, maka sebenarnya kita sedang memperlihatkan iman kita tidak hanya kepada Tuhan, tetapi juga kepada sesama. Mari gunakan waktu ini, kesempatan ini untuk beribadah dengan sikap, dengan hati yang baik, yang benar dan sungguh-sungguh, supaya kita memuliakan Tuhan. Kak Dia ajak Sobat Kristus semua untuk mempersiapkan hati, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas anugerah-Mu kepada kami. Engkau memberikan keselamatan kepada kami sehingga kami terus mengucap syukur di dalam kehidupan kami. Dan kami hari ini datang beribadah kepada Tuhan sebagai bentuk iman kami, pengabdian kami, kasih kami kepada Tuhan. Mampukan kami beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan sikap yang baik, dengan hati yang benar di hadapan Tuhan. Dan agar kami memuliakan nama Tuhan ketika orang lain melihat kami beribadah dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa. Dari awal sampai akhirnya kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sobat Kristus, Allah Bapa kita di surga adalah Allah yang kudus dan mulia. Maka kita harus datang beribadah kepadanya dengan sungguh-sungguh dan dengan rasa hormat. Kak Dia mengajak Sobat Kristus untuk menaikkan sebuah pujian yang mengungkapkan rasa cinta dan rasa hormat kita kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Jesus I Love You. Dengan kesungguhan hati kita mempersiapkan diri kita memasuki ibadah sekolah minggu hari ini. Jesus I love you, I want you, I need you. Jesus I love you, I want you and I need you. Jesus I love you, I want you more and more. Jesus I love you, I want you and I need you. Jesus I
Kristus, silakan duduk kembali. Hari ini kita akan mendengarkan kisah dari salah satu heroes of faith yang ada di dalam Alkitab. Heroes of faith hari ini adalah Zakaria. Kalian tahu siapa itu Zakaria? Kak Rina? Kak Erika? Tahu nggak siapa itu Zakaria? Tahu dong Kak. Wah, Zakaria itu adalah papa dari Yohanes Pembaptis. Dia juga seorang imam loh. oh ya? Aku juga tahu Zakaria itu pernah nggak bisa ngomong, pernah bisu sementara karena dia nggak percaya sama kata-katanya malaikat tentang istrinya yang akan mengandungkan, ya kan? Betul sekali. Wah, hebat juga ya Kak Rina dan Kak Erika ini. Nah, Sobat Kristus, benar apa yang disampaikan oleh Kak Rina dan Kak Erika. Zakaria adalah seorang imam yang memiliki tugas penting, yakni sebagai perantara antara Allah dan umatnya. Ibadah kepada Allah zaman dahulu harus menggunakan perantara, dan seorang perantara yang dipilih haruslah hidup benar dan menjaga kekudusannya. Nah, Zakaria adalah salah satunya. Tetapi Zakaria adalah seorang manusia biasa yang sekalipun telah menerima tugas yang mulia, Zakaria masih bisa jatuh dalam keraguan akan firman Allah, sehingga Zakaria menjadi bisu. Zakaria pun diserang oleh godaan iblis dan terjatuh dalam dosa keraguan. Maka sebenarnya sangat penting bagi umat Allah untuk tetap menggunakan perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang roh agar bisa melawan tipu muslihat iblis. Mari kita membaca nats firman Tuhan hari ini dari Efesus pasal 6 ayat 16 sampai 17. Kita membacanya bersama-sama ya. 1, 2, 3. Efesus 6 ayat 16 sampai 17. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Sobat Kristus, menjadi anak Tuhan tidaklah cukup hanya dengan memiliki iman, tetapi juga harus dinyatakan di dalam perbuatan. Percaya terhadap firman-Nya dalam perkataan dan tindakan, itulah bukti perjuangan iman yang sebenarnya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kak Dia ajak Sobat Kristus di rumah menyanyikan sebuah lagu yang mengajarkan kepada kita untuk tetap hidup benar dengan iman yang teguh walau apapun yang terjadi. Lagu ini adalah lagu yang ceria, maka Kak Dia ajak Sobat Kristus menyiapkan hati menerima firman Tuhan dengan sukacita. Mari bangkit berdiri, mari kita memuji Tuhan dengan sukacita. Hati yang takut
Oke, Sobat Kristus, silakan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersahati di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami diberikan hati, diberikan semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hati kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus terus menolong kami, membukakan kepada kami pengetahuan, pengertian, dan hikmat. Sehingga kami memahami dan menghidupi firman yang kami dengar hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, ada berita baru nih dari Baper News. Apaan sih ini? Perempuan 70 tahun tidak menikah, memiliki loh. Bagaimana memiliki bayi? Wah, bagus sekali nih. Wah, diviralkan aja ini, di-share. Yes. Kamu message kakak? Baca dulu, Kak. Apa sih? Baca dulu dong, keren banget tuh. Dari judulnya sih keren. Alah, ini loh, berita kayak gini kok kamu repost. Emang apaan sih ini, gak ada jelasnya gini. Ini berita yang heboh loh, Kak. Heboh gimana? Bagaimana mungkin, ya toh, orang gak menikah tapi punya anak. Kamu itu membacanya judulnya saja atau sudah baca semuanya? Judulnya aja sih. Nah, ya kan? Biasanya menarik judul. Biasa. Ini loh, beritanya seperti ini. Kakak jelasin. Oke. Ya. Itu berita mengenai seorang perempuan usianya 70 tahun. Betul. Oke. Dia punya anak bayi. Betul. Tapi anak bayi itu bukan dia yang lahirkan. Dia nemu di tempat sampah. Oh. Aku Ngerti? bacanya sih cuma judulnya Nah, aja. itu kebiasaan. Gak mau baca keseluruhan. Makanya lain kali kalau baca jangan cuma judulnya, terus buru-buru di-share, di-repost. Akhirnya orang bingung apa artinya gitu. Nah, sekarang gini. Ini hampir mirip dengan berita yang kamu share. Nah, kakak punya berita yang lebih heboh. Menarik. Oke ya. Oke. Sekarang kamu dengar, kira-kira kamu percaya apa enggak? Oke. Nah, gini ya. Nih. Ini percakapan antara malaikat dengan seseorang yang namanya Zakaria. Oke. Pernah dengar? Pernah sih. Judulnya toh. Iya, ini biasa. pernah dengar lah kan. Ya, gini. Zakaria bertemu dengan malaikat. Malaikat itu menjumpai Zakaria. Lalu malaikat berkata kepada Zakaria gini. Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Ya, lalu Zakaria berkata kepada malaikat itu, bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi, tentang istrinya akan hamil itu? Ya, sebab aku sudah tua. Jadi Zakaria sudah tua. Istrinya Zakaria sudah lanjut umurnya, sudah tua juga. Ayo, kira-kira menurutmu berita ini beneran atau apa itu hoax? Jangan hoax, hoax. Kalau aku sih itu berita hoax lah. Ini mirip nggak sama yang tadi kamu ceritain? Ya hampir mirip sih, hampir mirip. Ya kalau yang beritamu tadi itu berita yang benar, tapi kamu salah di dalam memahaminya. Kalau ini benar nggak ya? Tapi ya kayaknya kamu pasti mikirnya paling-paling anaknya itu diantar ke pintu depan rumahnya. Ditaruh pintu, orangnya keluar ngambil anaknya. Wah gitu, wah nemu bayi gitu. Ya itulah harusnya. Berarti kamu nggak percaya. Betul nggak? Sulit lah percaya gitu ya. Nah, kalau begitu, kakak mau cerita supaya kamu tahu berita ini beneran atau enggak. Oke. Nah, coba kamu ke sana. Kakak mau cerita. Cerita ya, Kak. Oke. Ya. Nah, Sobat Kristus, memang tidak mudah mempercayai suatu berita yang kedengarannya aneh dan tidak masuk akal. Seperti cerita yang Lose sampaikan kepada adik Lose tadi. Seorang perempuan yang usianya sudah tua
tapi bisa melahirkan seorang anak bayi. Suatu hal yang tidak masuk akal, ya kan? Nah, tahu nggak bahwa usia seorang perempuan yang produktif atau bisa mengandung dan melahirkan itu rata-rata di bawah 50 tahun ke atas. Tapi kalau sudah lewat tahun itu kayaknya agak sulit ya, dan tidak bisa lagi untuk hamil atau mengandung dan melahirkan anak. Memang sih ada seorang perempuan yang usia 70 tahun bisa mengandung dan melahirkan dengan selamat anak bayinya. Ya, itu ada di India. Tetapi di dalam cerita yang Lose sampaikan kepada adik Lose tadi, hal yang sangat tidak masuk akal. Kenapa? Nah, ceritanya begini. Ibu ini namanya Elizabeth, istrinya Bapak Zakaria. Diceritakan dalam Lukas 1 ayat yang ke-7, dia itu mandul atau tidak bisa mengandung. Mungkin ada kelainan di dalam kandungannya. Lalu yang kedua, diceritakan juga bahwa dia sudah lanjut usia. Nah, lansia itu adalah 60 tahun ke atas. Berarti dia sudah lewat dari usia 50 tahun. Artinya 60 tahun ke atas. Nggak tahu, mungkin 70, mungkin 80. Alkitab tidak menyebutkannya. Tapi yang diceritakan dalam Alkitab, dia sudah lanjut usia. Nah, lanjut usia kok bisa hamil? Kok bisa melahirkan dengan selamat seorang bayi? Ini kan berita yang luar biasa. Tapi satu, dia mandul. Kemungkinan punya anak tidak bisa. Yang kedua, dia sudah lanjut usia. Kemungkinan punya anak tidak bisa. Jadi berita ini beneran apa hoax? Tapi dicatat loh di dalam Alkitab, ini adalah berita yang beneran, berita yang sungguh-sungguh nyata. Ya, jadi teman-teman, sobat Kristus, Zakaria sendiri pada awal dia mendengar apa yang disampaikan oleh malaikat, dia nggak percaya. Masa sih, aku sudah tua, istriku juga sudah lanjut usia. Mana mungkin bisa punya anak dari kandungannya sendiri? Nggak mungkin, itu bohong, itu hoax gitu kan. Nah, Zakaria sendiri nggak percaya. Apalagi kita ya, kalau hari ini membaca berita tersebut. Tapi Zakaria minta tanda kepada Tuhan, minta bukti. Apa buktinya? Kalau seandainya istriku akan hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, karena Zakaria tidak mau percaya, dia masih ragu-ragu, maka malaikat membuat si Bapak Zakaria ini tidak bisa berbicara alias bisu. Memang itu adalah tanda dari Tuhan supaya Bapak Zakaria pada akhirnya percaya. Nah, kemudian setelah anak ini lahir, ya, kemudian ditanyalah Bapak Zakaria kepada orang, ini siapa namanya? Lalu Bapak Zakaria menulis, karena dia nggak bisa ngomong kan, ya, dia tulis Yohanes. Baru setelah dia menulis Yohanes, maka dia bisa berbicara lagi. Wah, mukjizat kan? Ini luar biasa. Jadi apa yang diceritakan di dalam Alkitab itu betulan, benar-benar nyata. Ini mukjizat dari Tuhan. Seorang perempuan yang sudah lanjut usia dan dinyatakan mandul atau tidak bisa mengandung dan tidak bisa melahirkan, ternyata bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, sobat Kristus, Tuhan tidak pernah bermain-main dengan perkataannya. Apa yang dia katakan itu pasti akan menjadi nyata. Tuhan juga tidak pernah bermain-main dengan janjinya. Apa yang dia janjikan itu pasti akan terjadi.
jadi. Kalian tahu enggak kapan Tuhan bilang atau janji mengenai Yohanes ini? Pernah tahu? Di dalam Maliaki 4 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya bacakan ya. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Tuhan sudah menubuatkan berita tentang kelahiran Yohanes jauh sebelum malaikat menyampaikannya kepada Zakaria. Malaikat menyampaikan kepada Zakaria itu ada di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 17. Seperti ini bunyinya. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Tuh, sama-sama Elia kan. Untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Sama kan? Dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Ada kemiripan antara yang disampaikan Maliaki dan yang disampaikan oleh malaikat. Padahal jarak antara pelayanan Nabi Maliaki dengan kelahiran atau berita mengenai kelahiran Yohanes itu 420 tahun. Jadi sebelum malaikat menyampaikan kepada Zakaria, berita itu sudah ada 420 tahun yang lalu. Ya, jadi berita ini bukan berita hoax, berita yang betulan, berita yang sungguh-sungguh nyata. Siapakah Yohanes itu? Yohanes ini adalah Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan untuk kedatangan Tuhan Yesus. Pelayanan dari Tuhan Yesus. Bahkan Yohanes Pembaptis ini juga yang membaptis Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus melakukan pelayanan. Nah, ternyata berita mengenai Zakaria dan Elisabet yang sudah tua dan kemudian bisa mengandung dan melahirkan, punya anak bayi namanya Yohanes, itu betulan dan tercatat di dalam Alkitab. Nah, Sobat Kristus, sekalipun kita tidak melihat secara langsung peristiwa yang terjadi di dalam Alkitab, tapi kita percaya bahwa apa yang ditulis di dalam Alkitab, termasuk berita mengenai kelahiran Yohanes, adalah benar, adalah sungguh-sungguh, bukan bohong, bukan hoax. Maka dari itu kita harus percaya kepada firman Tuhan yang disampaikan di dalam Alkitab ini, yang ditulis di dalam Alkitab. Ingat bahwa iblis akan terus mengganggu kita ketika kita membaca firman Tuhan. Ah, itu bohong, itu enggak benar, jangan percaya. Kayak adiknya Lese tadi, ya, Lese cerita tentang firman Tuhan, dia bilang itu hoax Kak, itu bohongan. Ya paling-paling sama kayak tadi si ibu tadi nemu di sampah atau ada orang tahu-tahu taruh bayi di pintu rumahnya. Ya, bukan seperti itu, tapi ini adalah benaran. Maka kita harus minta tolong kepada Tuhan sebelum kita membaca atau mendengar firman Tuhan, supaya apa yang kita baca, apa yang kita dengar itu membuat kita percaya, yakin mengenai perkataan Tuhan dan janji dari Tuhan. Hari ini kita belajar bahwa firman Tuhan itu adalah ya dan amin, benar adanya. Maka mari kita mempelajari firman Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya kita tidak mudah dibuat ragu-ragu atau tidak percaya kepada firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kalian semuanya. Mari kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah berfirman kepada kami dan semuanya dicatat di dalam Alkitab.
Tolong kami untuk percaya kepada Tuhan melalui perkataan Tuhan yang telah dicatat di dalam Alkitab. Sehingga kami semakin bertumbuh dan memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kami tidak ragu, kami tidak khawatir, kami semakin yakin dalam menjalani hidup ini bahwa Tuhan akan menepati perkataan Tuhan. Tuhan akan menepati janji Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekarang Lose mau tanya sama adiknya Lose, kira-kira masih percaya enggak dia ya? Oke, Tuhan berkati kalian ya. Bye-bye, sampai jumpa. Nah Sobat Kristus, luar biasa sekali firman yang sudah kalian dengar tadi. Hari ini kita belajar dari Zakaria yang sekalipun pernah meragukan apa yang dikatakan malaikat kepadanya, tetapi untuk selanjutnya dia tetap menunjukkan imannya. Dia taat kepada perintah Tuhan dan menerima perintah itu dengan hati yang takut akan Tuhan. Demikian juga kita harus dapat menunjukkan iman kita, menyatakan iman kita dengan hati yang takut akan Tuhan. Mari Kak Dia akan ajak adik-adik semua, Sobat Kristus di rumah untuk bersama-sama berdoa syafaat. Yang pertama kita akan berdoa untuk masa-masa menjelang Natal. Kita doakan sekalipun di masa pandemi ini kita bisa tetap merasakan berkat Natal, makna Natal di dalam hati kita. Yang kedua, Kak Dia ajak untuk kita bersama-sama berdoa untuk persiapan Sobat Kristus semua yang akan mengikuti ujian akhir semester. Mari bersehati kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas kebaikan Tuhan yang terus memelihara kehidupan kami. Terutama di masa-masa pandemi ini kami melakukan banyak hal dengan terbatas. Demikian juga ketika kami memasuki masa-masa Natal, kami pun terbatas. Tetapi kami percaya Tuhan memiliki kasih yang besar, memiliki kuasa yang besar, sehingga kami dapat tetap mempersiapkan hati kami untuk memaknai Natal dengan baik. Tolonglah setiap kami agar bisa mempersiapkan diri memasuki masa-masa Natal dengan baik. Kami mau menerima berkat rohani, kami mau menerima makna Natal yang sesungguhnya di dalam hati kami, sekalipun situasi dan kondisi pandemi seperti saat ini. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa buat Sobat Kristus semua yang mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian akhir semester. Kami berdoa kiranya Tuhan tambahkan hikmat, Tuhan tambahkan pengetahuan, kesiapan, sehingga mereka dapat mengikuti ujian akhir semester dengan baik. Apa yang mereka pelajari dalam satu semester ini kiranya boleh menolong mereka memiliki semangat belajar dengan baik dan siap mengikuti ujian. Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan daya tahan tubuh yang baik, juga fokus yang baik sehingga bisa mengikuti ujian dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sobat Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Ingat ya, dalam segala keadaan pergunakanlah iman kita dan berusahalah dengan keras untuk percaya dan melakukan firman Tuhan. Sebagai pujian penutup, mari kita menyanyikan kembali lagu Jesus I Love You. Kiranya pujian ini semakin meneguhkan hati kita untuk memiliki rasa cinta dan kesungguhan hati kepada Tuhan dan firman-Nya. Setelah pujian ini, ibadah akan ditutup oleh Lose Sony dalam doa penutup. Mari kita katakan, Jesus I Love You. I
Sobat Kristus, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan boleh memberikan kepada setiap kami hidup yang kekal dan juga firman-Mu untuk setiap kami. Ajar kami sebagai anak-anak-Mu mengasihi-Mu melalui melakukan firman Tuhan yang kami dengar. Kami mengucap syukur untuk berita Natal yang sudah disampaikan melalui firman-Mu. Menolong setiap kami untuk memasuki di bulan Desember ketika kami merayakan Natal. Tuhan, berkati setiap kami yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami. Tuhan memelihara hidup kami. Bahkan Tuhan senantiasa menambahkan kesetiaan kami kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke Sobat Kristus, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Wah, ini tulisan apa ini ya? Sobat Kristus, ada yang tahukah ini tulisan apa? Kalau tadi memperhatikan cerita firman Tuhan, ini tangannya Bapak Zakaria. Jadi karena dia bisu, maka dia menuliskan sesuatu, yaitu nama anaknya yang lahir. Nah, ini bahasa Yunani. Nah, Sobat Kristus, bagaimana? Hari ini semuanya baik-baik. Losa Sony berharap semuanya sehat, semuanya tetap bersemangat. Sekalipun kita akan memasuki di akhir tahun, di akhir semester ini, tetapi kita tetap bersemangat. Oke Sobat Kristus, Losa Sony mengucapkan terima kasih kepada Kak Dia, sama tim singer, sama tim musik, kameramen, dan juga pendeta Dani yang sudah melayani ibadah hari ini. Oke, Losa Sony akan selalu mengingatkan, jangan lupa follow IG Sekolah Minggu GKT 3. Perhatikan, ada di layar. Lalu ini yang kita tunggu, kuis hari ini. Dalam cerita firman Tuhan tadi, dikisahkan Bapak Zakaria itu mengalami bisu. Apa yang menyebabkan Bapak Zakaria menjadi bisu? Jawaban DM ke IG Sekolah Minggu GKT 3 dengan format nama spasi Sekolah Minggu, spasi dan jawaban kirim ke IG Sekolah Minggu GKT 3. Losa Sony juga terus mengingatkan, baca renungan harian, baca Alkitab, teman-teman para remaja ikuti di grup supaya iman kita bertumbuh karena kita membaca firman Tuhan. Dan yang terakhir, persembahan kepada Tuhan. Silakan bisa transfer via rekening BCA Gereja atau lewat QRIS atau yang sudah disediakan oleh gereja atau taruh di amplop. Nanti kalau ibadah sudah mulai, bawa persembahan itu kepada Tuhan. Oke Sobat Kristus, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.